Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan untuk saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan yang Kau berikan saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila Roh Kudus memberikan pengertian, hikmat bagi kami untuk memahami akan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami sekalian, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Rabu 13 November 2024 tertulis di dalam Kejadian 45 ayat 24. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita masih mengingat peristiwa yang sangat luar biasa di mana Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya ke tanah Mesir, yang pada akhirnya Tuhan berbuat keadilan dan kasih-Nya kepada dia sehingga dia menjadi satu orang yang memiliki kuasa di tengah-tengah satu bangsa Mesir, yang pada akhirnya Yusuf ini dipakai Allah untuk menyelamatkan bangsanya dan saudara-saudaranya dari pergumulan kehidupan, yaitu kelaparan dan hal-hal yang lainnya. Saudara-saudara yang kekasih, Yusuf sangat mengenal karakter dari sifat kasar dari saudara-saudaranya. Ia juga sadar bahwa ia tidak dapat melupakan apa yang telah dilakukan saudara-saudaranya kepadanya. Tidak mudah baginya untuk mengampuni mereka, tetapi kasih dan pertolongan Allah yang ia alami telah mendorong dirinya untuk mengampuni. Ia sadar bahwa jalan perdamaian dengan saudara-saudaranya adalah melalui pengampunan yang ia berikan kepada mereka. Yusuf memberikan kepada mereka masing-masing sepotong pesalin untuk dipakai sebagai ganti baju mereka yang lama. Pada masa perjanjian lama, pergantian pakaian atau baju melambangkan terjadinya perdamaian. Pemberian pesalin dari Yusuf kepada masing-masing saudaranya menunjukkan bahwa Yusuf telah mengampuni mereka. Yusuf berharap melalui perdamaian ini ke-11 saudaranya dapat memusatkan perhatian untuk mengurus perpindahan keluarga mereka dan menjemput ayah mereka ke tanah Mesir. Hal inilah ia nyatakan sewaktu mengantar mereka pulang dengan menasihati mereka untuk tidak bertengkar di jalan. Karena Yusuf tahu watak dari ke-11 saudaranya, apa yang dilakukan Yusuf bagi saudara-saudaranya itu merupakan suatu kasih karunia sebagaimana yang Allah tunjukkan melalui Yesus Kristus kepada kita. Allah telah mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan ia telah bersedia untuk mencurahkan kebaikan-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus. Sebenarnya kita tidak pantas untuk menerima pengampunan itu. Tetapi karena anugerah Tuhan kita dapat kita peroleh sebagaimana orang yang sudah diampuni. Hal inilah merupakan suatu renungan bagi hidup kita untuk tetap kaya mau mengampuni kesalahan orang lain. Untuk itu firman hari ini yang dinasihatkan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya, supaya ketika mereka telah menerima kebaikan daripada Allah melalui dirinya, maka dia harus mengenal dirinya untuk melakukan sesuatu yang baik sebagai bukti bahwasanya dia telah diampuni dan telah menerima kebaikan daripada Allah. Nah, ini juga saudara-saudara yang kekasih. Kalau di dalam ayat hari ini, ketika Yusuf melepaskan saudara-saudaranya dengan suatu nasihat, jangan berbantah-bantah di jalan. Artinya mari dalam kehidupan kita tetap melakukan apa yang baik. Pengenalan diri bahwasan kita telah dikasihi dan diampuni. Itulah yang paling penting. Jangan kita berbantah, terutama di dalam melawan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Atau jangan kita berbantah ketika kita sudah merasakan bahwa kita menerima berbagai kebaikan daripada Tuhan, supaya hidup kita senantiasa dapat menikmati
kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah dengan rendah hati kami selalu, yaitu merenungkan dan mengakui kebaikan Tuhan. Supaya kami ya Tuhan mau mencerminkan yaitu sifat kebaikan Tuhan yang kami terima, yang kami buktikan kepada sesama kami manusia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.